Ya, kita lanjutin kembali polemik tentang serbuan tenaga kerja asing. Bicara tentang serbuan, tentu saja pemerintah memiliki data mereka-mereka yang bekerja secara legal. Sementara ketika kita bicara yang ilegal, ini pendataannya yang kemudian menjadi sangat rumit. Tadi ada potensi, kata Bang Saleh, kalau kemudian pengawasan menjadi lemah. Sebenarnya kalau dari imigrasi, pengawasannya seperti apa? Pengawasan keimigrasian tetap sebagaimana diatur oleh undang-undang. Ya. Bahwa kita mengadakan pengawasan secara operasional, juga melakukan pengawasan secara administrasi. Administrasi setelah saya katakan tadi, kita menggunakan sistem. Berapa yang datang, berapa yang berangkat, kemudian pada waktu mereka masuk, kita datanya ada, kemudian kita scan paspornya. Itu pendataan kita, itu juga pengawasan. Persoalan mungkin adalah pengawasan di lapangan. Di lapangan bagaimana persoalannya. Memang pertanyaan apakah imigrasi telah siap? Mau tidak mau harus siap. Ya. Saya jawabnya seperti itu. Di luar dari mau tidak mau? Faktanya yang saya dapat katakan bahwa pada tahun 2016 sampai bulan November ini kita telah menindak sekitar 7.787 orang asing. 7.787. Itu pelanggarannya? Di antaranya itu adalah 1.837 orang Tiongkok. Ya. Itu ini 7.000 tadi seluruh warga asing. Bukan seluruh warga asing. Okay. Ya, warga negara Tiongkok 1.837. Kemudian Bangladesh itu 389. Jadi memang yang paling banyak itu Tiongkok. Kemudian kalau kita lihat dari Pro Justisia, kita Pro Justisia sampai saat ini di 2016 sudah 329 Pro Justisia. Ini juga artinya bahwa pada tahun 2015 ini adalah posisi Pro Justisia itulah 255. Sedangkan pada tahun 2014 cuma 54 Pro Justisia. Memang ada kenaikan Pro Justisia kita untuk pengawasan orang asing ini. Jadi saya mengatakan bahwa imigrasi tetap menjalankan fungsinya di dalam pengawasan orang asing ini. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan terhadap pengawasan orang asing ini adalah bahwa kita membentuk pora pengawasan orang asing. Tim-tim pengawasan orang asing ini sampai ke daerah-daerah. Kita apa? Ini adalah juga amanat dari undang-undang supaya pengawasan ini jangan hanya dibebankan kepada imigrasi karena semua stakeholder, aparat keamanan maupun Kemenaker, kemudian pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab. Dan ini sekarang sudah mulai kita galakkan, kita gelorakan sampai ke desa-desa. Mudah-mudahan ini bisa terpantau seperti ini. Saya kira gitu. Ke Bang Ihsan dulu. Temuan Anda di Ternate itu apakah mereka melanggar izin tinggal atau melanggar izin izin kerja? Relasinya begini, kalau di Ternate itu kan memang mereka bangun smelter. Ya. Nah, paketnya seperti tadi yang Mas Aryadi Sukamdhani sebut, dia bagian dari paket investasi. Itu yang pemerintah acap kali bela dirinya sebagai ini dampak dari investasi. Ya. Bahwa dalam satu paket investasi mereka bawa tenaga kerja. Nah, itu yang saya bilang di situ pemerintah, kalau tadi Saleh kan bicaranya pengawasan. Kalau saya bilang bukan di pengawasan asal muasalnya, salah di kebijakan. Salah di kebijakan pembebasan visa dan peraturan menteri. Sudahlah pengawasan kita tahu di Indonesia itu memang lemah, tapi dari sejak awal perencanaan itu udah salah. Kerannya dibuka. Udah salah waktunya. Nah, saya mengatakan begini, kalau tadi kasusnya di investasi kayak gitu, ternyata yang disebut oleh Mas Aryadi Sukamdhani pun nampak pada posisi pembangunan sesaat tadi gitu posisinya. Kan memang izin tanggal itu menyangkut soal apakah mereka mencari pekerjaan seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, yang mesti dilihat begini, Bung Latif. Fakta menunjukkan per hari ini menurut World Economic Forum, skill labor kita di bawah Cina, walaupun cuma satu. Cina dalam posisi 71, kita 72. Tetapi harus dilihat ketika lihat masuk dalam bonus demografi dan kebutuhan tenaga kerja, selisih 71 ke 72 itu nggak ada artinya. Maka pertanyaan berikutnya begini, kenapa mesti muncul pernyataan dari Menko Polhukam? Cina minta kita mengerti atas situasi pelanggaran 7.000 yang 1.800-nya adalah Cina. Ngapain Menko Polhukam bilang Cina minta kita ngerti? Iya. Jadi kalau melanggar dikit-dikit maafkanlah gitu ya. Sekarang pertanyaan besarnya menjadi begini, itu yang saya bilang tadi, Ini relasinya berpikir jadi kalau saya bilang sudahlah, hampir banyak tempat pengawasan itu kita, maaf ya, kita jelek pengawasan itu. Sudah kita harus akui.
di DPR ini panja hasil yang tidak bisa dijalankan tuh pansus Pelindo, itu nggak bisa dijalanin. Oke. Jelas posisinya, apalagi hasil panja, saya nggak tahu posisi. Oke. Saya curiga posisi. Lalu kemudian saya ambil koordinasi 3 menteri. Menhukam menyatakan, kita lebih banyak bekerja di luar daripada mereka yang datang. Artinya ada permaafan gitu ya. Ya itu tadi dalam cara berpikir Sagana, ya udah win-win. Nggak bisa Ya. begitu dong, Oke. nggak bisa begitu ngelihatnya, itu satu. Yang kedua, pernyataan Hanif Darkiri. Kok serbuan Cina ini dipersoalkan, nggak usah diribut. Pertanyaan berikutnya begini, di mana Anda menjalankan perintah konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa? Jadi dari kebijakan dan sikap pelaksana kebijakan itu ada kekeliruan. Jadi ada kesalahan besar Oke. dalam cara kita memandang bangsa ini begitu loh. Baik. Sehingga kita menurunkan dan kemudian menyatakan memang akhirnya kalau saya menyebutnya dalam bahasa pendek, Indonesia as economic battleground. Indonesia menjadi kancah pertarungan pertempuran ekonomi dari berbagai negara. Oke. Yang Donald Trump sendiri menyatakan terakhir, hey Cina, gue butuh duit lo. Tapi We need your money, but we Ya. don't need your company. Oke. Itu Donald Trump ngomongnya kayak gitu. Oke. Gimana Bang? Ya, jadi saya melanjutkan apa yang sampaikan Bang Ihsan tadi. Jadi kalau memang pemerintah tadi sekali lagi belum mampu melakukan pengawasan, mohon dikaji dulu kebijakannya. Kebijakannya. Oke. Kan pengawasan berkaitan dengan kebijakan. Ya. Nah, satu. Yang kedua, ini kan Kementerian Tenaga Kerja ini jangan berapologi lagi. Ini kan fakta bahwa memang tenaga kerja asing ilegal di Indonesia ini Ada. itu sudah ada dan menurut saya sudah masuk pada kategori darurat. Yang ilegal itu loh. Walaupun jumlahnya kita tidak bisa menyebutkan. Justru kan memang ilegal. pemerintah belum mampu untuk melakukan pengawasan secara baik terkait Oke. dengan itu. Nah, jangan berapologi lagi, lakukan langkah-langkah yang memang dibutuhkan. Kita sudah punya rekomendasinya. Saya tidak tahu, Bang, apakah itu dikerjakan atau tidak, Bang Ihsan. Tapi jika tidak dikerjakan, ini DPR kan ada langkah-langkah lain. Nanti kita bisa bikin hak interpelasi. Ini sudah ada beberapa anggota DPR yang sudah mempertanyakan itu. Kemudian di luar itu nanti bisa naik lagi, misalnya kita buat pansus atau apa. Dan karena itu ini karena kita sungguh-sungguh laksanakan dulu rekomendasi panja ini. Jika memang ada nanti perbaikan-perbaikan, tentu kita akan evaluasi lagi. Apa rekomendasinya yang sekarang sudah Rekomendasinya banyak, itu ada beberapa poin Oke. penting. Salah satu diantaranya Pengawasan coba tadi. Permenaker tadi itu ditinjau lagi. Kemudian bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Ya. oleh tenaga kerja asing itu banyak. Ada yang tadi dia datang ke Indonesia itu untuk bekerja A tapi kerja B. Kemudian ada yang masa stay-nya overstay. Oke. Kemudian ada yang tidak skill. Ada yang dia mestinya ditempatkan di tempat A tapi Tidak ditempatkan sesuai di tempat dengan B. jabatan Dan tidak kompetensi. sesuai dengan banyak sekali Banyak Pak. sekali. Jadi itu Oke. yang tidak bisa saya uraikan satu persatu. Tapi itu harus dibaca dengan sungguh-sungguh Oke. oleh pemerintah. Kalau tidak saya kira ini sesuatu yang mesti harus kita follow up lebih lanjut. Iya, Mbak Mira. Ya, saya hanya juga menambahkan yang pertama gini, untuk DPR RI Komisi 9, saya minta tolong dibuat pansus aja deh, karena ini udah sangat mendesak dan sangat mengancam keberadaan tenaga kerja Indonesia sendiri. Oke. Saya tekankan di sini, kami tenaga kerja Indonesia tidak anti terhadap investasi asing, tidak. Silakan datang, sangat terbuka tangan kami. Namun apabila investasi asing itu berubah menjadi invasi asing, tentu ini akan menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai warga negara untuk melawan ini. Baik. Saya kira itu. Yang kedua, yang konyolnya lagi, gaji mereka itu lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal yang Indonesia. Coba bayangin, 10 juta ke atas gaji mereka. Di satu sisi, gaji tenaga kerja Indonesia ada yang 1 jutaan lebih. Dengan Ini level kan yang sama. mengenaskan. Dengan level yang sama. Malah mereka tuh buru-buru kerja kasar loh. Oke. Di sini kami kan sudah punya data juga. Baik. Di sini ada supir, kemudian juga yang namanya penggali pondasi. Artinya ketentuan bahwa tahap supervisor yang boleh masuk dilanggar. Dilewatin, itu dilanggar Oke. habis-habisan. Dan Baik. saya minta itu yang namanya Permenaker Ya. terkait dengan tidak wajib Berbahasa untuk menggunakan Indonesia. bahasa Indonesia. Tolong itu dikembalikan lagi. Ya. Karena ini berbahaya. Bagaimana mungkin mereka bisa tahu tentang Indonesia? Kalau Bagaimana tidak bisa bahasa peraturan Indonesia. Indonesia kalau dia nggak bisa bahasa Indonesia? Oke, saya ke Bang Ganda. Bang Ganda, kalau kita bicara kebijakan, di mana kemudian letak kesalahannya ketika investasi itu masuk, lalu klausul larangan membawa pekerja sampai ke level bawah itu kemudian dihapus oleh pemerintah? Ya ini kan kita konsekuensi dari milih Jokowi ya, yang dia orientasi politiknya ke Cina. Jadi kita nih memang diskusi ini harus membedakan antara isu perburuhan Ya. dengan isu politik secara makro. Ini yang saya tadi sebenarnya kenapa Bung Nursi melihat cara pandang saya agak berbeda. Karena kalau kita bicara ini udah masuk politik ekonomi, ya haknya presiden terpilih untuk berorientasi ke Cina. Oke. Nah ketika dia berorientasi ke Cina, ya itu ada potensi pinjaman uang yang begitu besar dari sana, investasi sampai 40 miliar dolar, dan itu win-winnya itu tentu Cina itu pengen kirim paket, Ya.
paket. Nah, jadi kalau paket ini yang paling penting kita sebagai sebuah bangsa yang juga ini sifat tenaga kerjanya bersifat Ya. substitusi, ya artinya sama-sama pekerja selevel. Ya. Ini yang kita harus hati-hati kan Paket itu boleh melanggar peraturan Menaker dan undang-undang ketenagakerjaan kita. Lah kalau ya saya nggak tahu ya sampai sedetail apa ininya ya pelanggaran yang terjadi ya. Ya. Tapi yang jelas itu secara makronya itu menurut saya ini nanti kita minta pertanggungjawaban Jokowi tahun 2019. Oke. Kan kira-kira gitu. Kalau saya orientasinya itu lebih senang kerjasama dengan Jepang, Oke. dengan Korea, dengan Amerika. Saya nih ya pribadi saya. Baik. Ya, karena apa? Karena mereka tidak mendatangkan tenaga kerja yang head to head dengan bangsa kita. Lokal kita. Tapi kebetulan saya nih oposisi Jokowi yang pemerintah kan gitu kan ya. Oke. Ya saya menghormati dia aja ngambil Baik. pilihan itu. Ya. Nah, yang kedua yang saya penting tegaskan di sini, kenapa saya sebut tadi polisi orang asing berkali-kali saya ini supaya antara departemen terkait ini membentuk polisi orang asing. Ada Timpora? Iya, itu polisi Pengawasan orang orang asing. asing? Iya, itu harus jadi kayak polisi orang asing. Oke. Karena gini, potensinya ini ya, Ya. yang saya tahu, sekarang itu gampang sekali orang membuat warga negara Indonesia. Kasus Archandra ya kemarin Ya. ya, saya diskusi dengan mantan-mantan dirjen imigrasi, mantan direktur imigrasi. Apa yang ditakutkan kalau kemudian mereka nanti suatu saat memegang Kalau mereka KTP ini Indonesia? 100 juta orang cari tempat untuk Ya. bekerja, Ya. ya kemudian mereka mengkonversi kewarganegaraannya Ya. menjadi warga negara Indonesia. Oke. Nah ini yang saya bilang tadi sekarang ini buat saya ini warning, maka nanti mereka nggak akan pulang gitu loh. Dan bisa bawa keluarga. Bisa bawa juga? keluarga ini yang Oke. sebenarnya buat kita. Jadi ini kan kita harus pisahkan antara masalah ketenaga kerjaan dengan masalah ketika dia muncul jadi masalah politik. Baik. Kalau masalah politik di sini tugas negara, pimpin negara itu untuk bisa melihat ini ke depan ya. Ini contoh ya di Eropa ya. Kenapa di Eropa sekarang ini banyak sekali orang Maroko, Turki, Oke. orang Afrika. Karena dulu mereka tuh dibutuhkan sebagai tenaga kerja murah, tapi akhirnya nggak mau pulang. Nah, Terlalu longgar di awal. Nah, kalau kita tambah Oke. 100 juta ya tenaga kerja Cina kemudian nanti konversi warga negara Indonesia, itu kita siap atau enggak? Tapi ini di luar Baik. konteks Perburuhan yang, tadi. Perdebatan sekarang ini. Oke. Mungkin itu, terima kasih. Ya, kita harus istirahat dulu, polemik segera kembali.